Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Devi Gita Ramasya dengan NPM 2155201132. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengembangan profesional untuk dosen pengampunya, yaitu Cek Febrian Rusti STMT dari Universitas Teknologi Bandung. Saat ini saya bekerja di SB Crop Indonesia dan terdapat 3 lini bisnis, yaitu Spin and Bars, jualan vinil, lalu ada Story Bar, jualan brand tas branded, dan juga ada Golf, yaitu Chef and Balls. Nanti kita akan mewawancarai 3 narasumber utama kita. Yuk langsung aja. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber pertama kita, yaitu rekan kerja saya sendiri. Boleh dikenalin, Kak? Halo, nama aku Nisa Uliardiana Putri, biasa dipanggil Nisa. Halo Kak Nisa. Halo. Kak Nisa, saya mau bertanya mengenai topik kecerdasan emosional. Apakah Kakak berkenan? Ya, berkenan. Oke, untuk pertanyaan pertama, posisi dan pekerjaan apa sih yang Kakak lakuin saat ini? Oke, posisi kerja saya saat ini sebagai admin. Dan apa tadi? Pengalaman Kakak di bidang apa? Oke, pengalaman saya di penjualan dan administrasi di bidang Stigolove. Untuk pertanyaan kedua, Kak, bagaimana cara Kakak mengelola emosi Kakak terutama saat menghadapi tekanan pekerjaan? Oke, untuk pengelolaan emosi sendiri, biasanya saya selalu take a time atau cari suasana baru. Apalagi kalau tekanan kerjaan gitu kan biasanya stres, dan kalau biasanya orang stres itu kan biasanya ingin ketemu dengan orang-orang baru gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ini suka kayak bertemu dengan teman, terus ketemu sama keluarga, adik gitu. Aku biasanya suka curhat-curhat, sama sering banget kalau misalnya udah mentok banget nih gak ketemu kayak topik atau mungkin gak ketemu bahan-bahan obrolan lain, biasanya saya cuma menyendiri dan sering nonton film kesukaan gitu. Oh gitu ya Kak ya, menarik ya Kak ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, faktor internal dan eksternal apa aja sih Kak yang mempengaruhi kondisi emosi Kakak saat bekerja? Kalau dimulai dari faktor internal, itu biasanya dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan. Seperti kalau biasanya kan Stigolove kan bukan kebutuhan ya, maksudnya kayak penjualan yang nggak harus setiap hari orang beli gitu kan. Jadi kalau misal aku kayak bingung gitu ya, kalau nggak ada orang yang beli gitu, biasanya aku coba cari untuk hal baru, misal mencari kayak customer baru, entah itu lewat Instagram atau mungkin lewat lain-lain gitu. Pokoknya gimana caranya biar aku nggak stuck gitu di tekanan yang seperti itu. Lalu yang kedua, faktor internalnya itu juga pengaruh dari kebosanan, karena biasanya kalau pekerjaan yang udah selalu dilewati setiap hari pasti merasa bosan kan gitu. Nah itu biasanya aku coba cari nih kenapa kok aku bisa bosan gitu. Lalu aku coba untuk improve, siapa tahu dari kebosanan ini aku bisa mencari kayak pelajaran gitu. Kalau untuk faktor eksternalnya yang mempengaruhi itu biasanya stres yang berlebihan, biasanya nyerang ke asam lambung gitu ya, ke kesehatan gitu. Jadi saya coba untuk mengelola pikiran, entah itu tadi bisa berkumpul dengan keluarga, atau mungkin kalau memungkinkan ya, kalau misal kita benar-benar nggak bisa, apalagi aku yang nggak bisa ngontrol gitu, saya ketemu ke psikolog atau mungkin ke dokter gitu ya. Pokoknya gimana caranya bisa biar lebih stamina dalam bekerja gitu, karena kalau kita nggak sehat kita kan nggak bisa kerja gitu. Wah, menarik ya Kak, banyak juga faktor internal dan eksternalnya. Makasih banget udah ngeluangin waktu buat diajak wawancara. Mungkin boleh pose di kamera aja ya Kak. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber kedua kita, yaitu rekan kerja saya.
Boleh diperkenalin Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Putri Intan Marta Karela. Biasa dipanggil Karel. Oke Kak Karel, mungkin saya akan bertanya mengenai manajemen stres. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Sekarang Kakak itu bekerja di bidang apa sih kalau boleh tahu, dan pekerjaan yang dijalani sekarang itu tekanan kerjanya seperti apa yang sering dihadapi? Saya saat ini bekerja di bidang e-commerce, lebih tepatnya di admin marketplace. Tekanan kerja yang sering saya hadapi yaitu komplain dari customer mengenai barang ataupun pengiriman terlambat. Untuk barangnya itu apa sih Kak yang dijual? Saya sendiri menjual barang tas branded, lebih tepatnya tas second branded. Oke, Kak, kita langsung masuk ke topik kedua ya. Untuk pertanyaannya itu apa sih penyebab utama stres yang paling sering muncul di tempat kerja? Penyebab utama stres yang sering muncul itu salah satunya yaitu komplain dari customer. Lalu yang kedua tidak ada penjualan selama sebulan atau berhari-hari. Yang ketiga yaitu tidak sesuai dengan job desk saya. Berarti itu yang bikin Kakak stres ya? Iya, saya stres karena saya sambil kuliah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Untuk strategi atau kebiasaan apa aja sih yang paling efektif untuk mengelola stres agar tetap bisa bekerja dengan produktif? Kebiasaan saya untuk menghilangkan stres yaitu liburan atau jalan-jalan. Karena liburan atau jalan-jalan bisa menghilangkan sejenak masalah atau pikiran yang membuat kita stres. Jadi jalan-jalan tuh bikin hati tenang dan damai ya Kak? Iya. Jadi kerjaan menjadi lebih produktif kalau udah jalan-jalan. Iya, bener sekali. Mungkin segitu aja pertanyaannya Kak. Ada yang mau ditambahin nggak? Enggak, cukup. Cukup ya Kak. Oke, makasih ya Kak untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin bisa pose dulu Kak di depan kamera. Oke guys, sekarang udah ganti hari. Sekarang kita kedatangan narasumber kita yang ketiga, yaitu sepupu saya sendiri. Boleh perkenalan Kak untuk namanya? Perkenalkan, nama saya Alta Brianti, biasa dipanggil Febri. Halo Kak Febri, Kakak berkenan nggak nih kalau saya wawancarai mengenai goal set? Berkenan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, Kakak itu bekerja di bidang apa sih, dan biasanya gimana cara Kakak menentukan tujuan dalam karir dan pekerjaan? Saya bekerja di bidang kreatif, lebih tepatnya saya editor di salah satu akun Instagram. Cara saya menentukan tujuan kerja yaitu saya melihat dari skill saya yang ingin saya tingkatkan serta hasil kerja yang ingin saya capai. Wah, ternyata Kakak ini editor ya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Kalau Kakak punya target, gimana cara Kakak membagi antara target jangka pendek dengan jangka panjang? Untuk jangka pendek, saya akan meningkatkan skill editing saya, dan untuk jangka panjang, saya akan belajar hal-hal baru agar nantinya lebih profesional. Oke, mungkin ada tambahan lain Kak? Tidak ada. Oke. Pertanyaan ketiga ya Kak, strategi apa yang Kakak lakukan untuk mencapai target tersebut? Yang tentunya saya akan lebih mendisiplinkan diri saya. Yang kedua, saya akan yang sama seperti tadi, saya akan meningkatkan skill serta ingin belajar hal-hal baru yang belum saya ketahui. Yang ketiga, saya akan menerima masukan serta saran agar kedepannya lebih baik lagi. Wah, menarik ya pertanyaan dari Kak Febri. Mungkin segitu aja wawancara dari saya. Makasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin boleh pose di kamera Kak. Oke, mungkin sekian wawancara dari 3 narasumber dalam 2 hari ini. Maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.